bukan di sini saja. Nanti di tempat lain juga pas banyak orang, panjenengan harus seperti itu. Kalau ada jalan, nah ini jangan ditutup jalannya. Gitu caranya. Nah, misalkan lagi beli tiket atau beli apa kan antri tuh. Nah panjenengan datangnya di belakang, jangan ke depan. Karena datangnya di belakang ya harus di belakang ini. Suka nggak suka itu. Itu namanya bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menjaga diri. Nah kalau setiap orang itu seperti itu, polisi itu nggak punya pekerjaan, Pak. Tidak ada Mahkamah Agung, pengadilan itu nggak ada. Kenapa kok ada polisi sibuk nilang itu ini, ada Mahkamah Agung, ada pengadilan. Nah karena panjenengannya tidak bisa membawa diri, tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa menjaga diri. Makanya diciptakanlah aturan-aturan. Sementara panjenengan nggak suka diatur, kan nggak suka aslinya jenengan. Nggak suka diatur tapi nggak bisa membawa diri. Nah ini yang repot. Nah hal ini hanya terjadi di Indonesia, Pak. Hanya terjadi di Indonesia. Kalau di luar negeri itu nggak ada. Aneh tak? Aneh, di luar negeri nggak ada, Bu. Orang semrawut seenaknya sendiri itu nggak ada di luar negeri. Dalam hal apapun, nggak disuruh, antri dengan sendirinya, antri dengan rapinya. Itu orang lemah, masa kita kalah sama orang luar negeri? Nggak kalah. Padahal di depan toko, di taman hiburan, itu nggak ada tulisan. Nggak ada tulisan apa? Buanglah sampah pada tempatnya, itu nggak ada tulisan, Bu. Tapi di situ ada tempat sampah disediakan. Walaupun nggak ada tulisan buanglah sampah pada tempatnya, minum pakai botol aqua tuh habis botolnya itu bingung, mereka itu bingung nyari tempat sampah itu loh, bingung. Begitu ada sempat, padahal tempat sampahnya jauh itu, nah, itu didatangi tempat sampah itu, botolnya ditaruh di tempat sampah. Padahal nggak ada tulisan buanglah sampah pada tempatnya. Coba orang Indonesia, tulisan buanglah sampah pada tempatnya itu di mana-mana, Bu. Tapi apa? Kalau habis selesai minum, aquanya, wing. Rokok habis, wing. Padahal tulisan buanglah sampah pada tempatnya itu ada di mana-mana. Antik kan orang Indonesia? Kalau orang luar negeri, nggak ada yang seperti itu. Padahal orang luar negeri dikenal tidak punya etika, tidak punya tata krama, tidak punya adat. Kan kita mengatakan orang luar negeri seperti itu kan. Tapi dalam kenyataannya, saya pernah satu mobil dengan orang dari Bangladesh sama orang dari Turki, satu taksi itu, satu taksi dalam mobil. Merokok, nah, di dalam mobil ini, di dalam mobil. Puntungnya itu diputus di sini, dimasukin di kantong. Padahal jas itu, Bu, bajunya jas. Jasnya orang luar negeri pasti mahal dong. Trimo nggo ngantongi puntung rokok, tidak dibuang di jalan. Nah, kita yang dikenal kaya akan adat, kaya akan tradisi, sopan santun, ya enggak? Mana buktinya mana? Banjir di mana-mana. Nah, itu terjadinya banjir di mana-mana itu karena apa? Karena kita buang sampah sembarangan. Bukan Allah marah, bukan. Nggak ada ceritanya Allah marah itu. Banjir, wah Allah marah, banjir. Wah presidennya tidak memperhatikan sungai. Itu kesalahan kita sendiri. Buang sampahnya sembarangan. Presiden disalahin. Allah kata dimarah-marahin. Itu gimana ceritanya itu?
kayak gitu itu. Nah, kita sedang mengkaji diri. Maka diri kita yang sebenar-benarnya diri kita adalah kesadaran cinta kasih sayang hidup. Jangan sampai panjenengan seperti orang awam nantinya. Kembali lagi ke orang luar negeri. Soalnya saya terinspirasi sama orang luar negeri. Ke tempat ibadah dengan pakaian kantor, ke tempat ibadah. Yang namanya pakaian kantor itu kan mewah semua ya. Sepatunya juga mewah ya. Masuk ke tempat ibadah, namanya tempat ibadah masa pakai sepatu, kan nggak etis kan. Kaos kakinya dilepas, sepatunya juga dilepas. Di luar tempat ibadah. Orangnya masuk ke dalam ibadah untuk melakukan ibadah. Berjam-jam itu sepatunya utuh, di situ nggak ada yang nyentuh. Coba kalau di Indonesia. Apa nggak lenyap tuh sepatu? Tuh, kita itu nggak ada apa-apanya dengan orang luar negeri itu. Padahal orang luar negeri itu religinya minim, spiritualnya juga minim. Tapi mayoritas orang luar negeri bisa membawa diri, bisa menempatkan diri. 2 hal itu saja yang dikuasai orang luar negeri. Padahal ada 5 di sana. Selain membawa diri, selain menempatkan diri, ada menyesuaikan diri, ada juga menjaga diri. Lah, mengkaji diri adalah merubah kelakuan-kelakuan kita dari masa lalu kita yang seperti itu yang seperti itu. Jadi kekacauan yang terjadi di sana itu kan karena itu, aslinya kan karena itu. Karena hal-hal sepele seperti itu, kekacauan di sana sini. Nggih. Rahayu semuanya. Salah. Jadi kalau ada yang mengucapkan rahayu, panjenengan menjawabnya selamat. Nah, kalau ada yang mengucapkan selamat, baru panjenengan jawabnya rahayu gitu ya. Rahayu, aduh gimana itu? Malam ini saya ingin mendikte panjenengan tentang kajian diri yang sedang kita lakukan bersama. Jadi saya ingin panjenengan menjawab apa yang saya tanyakan dengan tegas. Dan saya ingin jawaban panjenengan tepat. Siap? Ya. Jangan diam. Ya. Kalau diam berarti meremehkan saya. Kalau panjenengan diam nanti tak tinggal pulang lagi. Kalau diam. Karena ini penting. Juga utama buat panjenengan. Jadi jangan sampai panjenengan itu melakukan sesuatu yang panjenengan nggak ngerti. Melakukan sesuatu yang panjenengan tidak paham, melakukan sesuatu yang panjenengan tidak tahu. Ini berulang kali saya katakan, ini penting, ini utama buat panjenengan. Soalnya yang dulu-dulu itu banyak sekali. Banyak sekali. Yang nggak ngerti, nggak paham, nggak tahu. Melakukan tapi nggak ngerti apa yang dia lakukan. Nggak paham apa yang dia lakukan. Nggak tahu apa yang dia lakukan. Nah, ini selanjutnya itu saya nggak ingin seperti itu lagi. Karena nanti saya yang kena itu saya.
Oh, sampean belajar sama wong edan bagus itu seperti itu toh hasilnya. Nah, ini kan saya yang kena. Yang kena kan saya. Makanya berulang-ulang kali juga saya sering memberikan peringatan, jangan gampang percaya. Jangan gampang tertarik. Dengan apa yang saya informasikan itu jangan gampang percaya. Jangan gampang tertarik. Simak dulu baik-baik. Simak dulu baik-baik. Jangan tertarik dulu. Jangan percaya dulu. Supaya mengerti dan memahami apa arti maksudnya dan mengetahui kemana arah tujuannya. Nah, kalau sudah mengerti dan memahami apa arti maksudnya, serta sudah mengetahui kemana arah tujuannya, silahkan. Silahkan. Mau menyimpulkan, mau mengambil keputusan, silahkan. Tapi sebelum itu jangan percaya dulu. Apapun yang saya katakan, jangan percaya dulu. Simak dulu baik-baik. Jangan tertarik dulu. Penipuan yang terjadi di sana-sini. Saling memanfaatkan orang lain juga terjadi di sana-sini. Itu karena apa? Karena kitanya gampang percaya. Karena kitanya gampang tertarik. Permusuhan sering terjadi di sana-sini. Salah paham sering terjadi di sana-sini. Juga karena itu. Karena kitanya gampang percaya, gampang tertarik. Nggak disimak dulu gitu. Nggak disimak dulu. Misal contoh. Tetangga kita si A kemarin meninggal. Langsung nangis, nggak disimak dulu. Padahal ada sambungannya, meninggalkan rumah, bawa teko. Padahal ada sambungannya itu karena gampang percaya itu tadi. Tuh, kayak gitu. Kan kayak gitu. Ini kan umum. Dunia kita masa lalu kan seperti itu kan. Itu jangan terjadi lagi kita seperti itu. Jangan terjadi lagi. Ini betul lah. Loh, bukan kenyataan. Kenyataannya memang seperti itu. Pak, anak kita meninggal. Kita apa? Udah ada sambungannya, anak kita meninggalkan sekolah. Artinya dia tidak sekolah, Pak. Karena itu tadi gampang langsung mendengar kata meninggal ini tuh langsung anak kesayanganku. Itu gimana ceritanya? Kita ini masalah kita seperti itu orangnya. Dan kadangan kita malam ini saya ingin mendikte panjenengan tentang kajian diri yang sedang kita lakukan bersama. Dan saya mau panjenengan menjawabnya secara kompak, tegas, dan jawaban panjenengan saya ingin tepat. Saya ingin tepat. Coba jawab. Ini patrap apa ini? Tuh kan. Ini patrap. Ya. Nah, patrap itu bukan bacaan. Gerakan itu bukan bacaan. Gerakan sama bacaan ini beda. Nah, ini namanya patrap. Patrap apa? Patrap palungguh. Nah, kalau palungguh pambuko, palungguh panutup itu bacaan, bukan gerakan. Bukan patrap. Ya, patrap itu gerakan. Nah, ya kan? Nah, masih ada yang kurang paham kan?
Coba ini patrap apa ini? Ini gerakan apa ini? Ya. Patrap palungguh atau gerakan palungguh. Ini nggak peduli palungguh pambuko, palungguh panutup, nggak peduli dia. Palungguh pambuko ya patrapnya seperti ini, gerakannya seperti ini. Palungguh panutup ya gerakannya seperti ini, patrapnya seperti ini. Nah, jadi saya malam ini saya mendikte panjenengan kan nggak sia-sia kan. Nyatanya panjenengan masih ada yang kurang mengerti, kurang memahami. Ini adalah patrap palungguh atau gerakan palungguh. Yeah. Nah, kalau ini patrap apa ini? Ini adalah patrap kunci atau gerakan kunci. Yeah. Nah, kalau ini patrap apa ini? Patrap paweling atau gerakan paweling. Nah, kalau ini patrap mijil atau gerakan mijil. Nah, kalau ini sambil berdiri, patrap singkir atau gerakan singkir. Ini jenengan harus hafal loh ya. Ini jenengan harus hafal. Jadi jangan sampai nanti panjenengan kepergok sama anak. Bapak sedang melakukan apa? Nggak tahu. Jangan sampai gitu tuh. Nah, itu tangannya begini-begini. Pokoknya ya begini gitu, nggak tahu. Nah, ini jangan sampai. Itu malu-maluin. Ini adalah patrap palungguh, patrap kunci, patrap paweling, patrap mijil, patrap singkir. Selanjutnya, sedulur papatku lungguha ingkang prayoga, ragane arsa tentrem, sun sangoni basuki kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet. Itu bacaan apa? Bacaan palungguh pambuka. Selanjutnya, Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah. Kula sejatine satriya atau kula sejatine wanita. Nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati atau wanita sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Itu bacaan apa? Bacaan kunci. Selanjutnya, siji-siji, loro-loro, telu telonono. Siji sekti, loro dadi, telu pandhita. Siji wahyu, loro grat trahina, telu rejeki. Itu bacaan apa? Bacaan paweling. Aduh, suaranya serak ya. Tapi seraknya suaranya wong edan bagus sedep kan, Pak ya? Suara dekat. Segara sapa sing nguyahi? Asin dhewe ya, Bu ya. Matur suwun Rama. Selanjutnya. Asma sejati, jeneng sira mijila. Panjenengan ingsun kagungan karsa. Arsa sowan ing ngarsaning.
Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrasemana arsa sowan badhe nyuwun tambahe pangestu lan pengayoman. Uga sedaya ingkang kula aturaken sageta kelaksanan kanthi teguh rahayu slamet. Itu bacaan apa? Bacaan mijil sowan. Enggak ada patrapnya. Itu kan bacaan. Patrap itu kan gerakan-gerakan tadi. Nah, kalau sayang asmos, nah itu namanya patrap mijil sowan, kan digabung kan ya. Itu. Selanjutnya. Asma sejati. Jeneng sira mijila. Panjenengan ingsun kagungan karsa. Arsa nyampurnakake Srimawur Bajang Wurung Kama Wurung kang umijil saka raganingsun. Reksanen murih kelaksanan sampurna bali maring asal usul sangkan paraning dumadi. Asal suci bali menyang suci dadi suci. Asal sari-sarining banyu bali menyang sari-sarining banyu dadi sari-sarining banyu. Asal sari-sarining angin bali menyang sari-sarining angin dadi sari-sarining angin. Asal sari-sarining geni bali menyang sari-sarining geni dadi sari-sarining geni. Asal sari-sarining bumi bali menyang sari-sarining bumi dadi sari-sarining bumi. Asal urip bali menyang urip dadi urip kanthi teguh rahayu slamet. Itu bacaan apa? Bacaan mijil sampurna. Selanjutnya. Asma sejati. Jeneng sira mijila. Panjenengan ingsun kagungan karsa. Arsa nata natakake lan nglenggahake sekabehing pusaka-pusaka pribadi sejati. Busana-busana pribadi sejati lan sabda-sabda pribadi sejati. Paringane Kanjeng Rama sejati maring badan pribadi sejati. Reksanan murih kelaksanan dipadha tumata mapan lenggah kanthi setata becik ditampa ngurbani raga pribadi sejati. Kawibawane arsa ingsun agemi kangge lakune badan ing sedina-dina murih katekan sediane kanthi teguh rahayu slamet. Itu bacaan apa? Bacaan mijil tata lenggah. Selanjutnya. Gusti ingkang Maha Suci. Kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah datolah sipatolah. Kula sejatine satriya. Hananira hananingsun. Wujud ira wujud ingsun. Sira sirna mati dening satriya sejati. Ketiban iduku putih sirna layu dening kantha rupa atau kantha warna atau kanthi rupi atau kanthi warni. Itu bacaan apa? Bacaan singkir. Nah, kalau asma sejati lungguha ingkang prayoga. Ragane arsa tentrem. Sun sangoni basuki kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet. Itu bacaan apa? Bacaan palungguh panutup. Harus hafal loh ya. Karena itu diri panjenengan sendiri. Patrap-patrap yang sudah saya tanyakan. Bacaan-bacaan yang digunakan ketika melakukan patrap yang sudah saya pertanyakan. Itu diri panjenengan sendiri loh. Jadi jangan sampai telingamu mana? Nggak tahu. Hidungmu nggak tahu. Jangan sampai itu. Mengenal diri berarti mengerti
memahami dan mengetahui seluruh tubuhnya. Awas nanti kalau di puncaknya menekung atau puncaknya gembleng, saya suruh coba tangannya melakukan patra palungguh, bingung nanti tak pancal saka mburi. Selanjutnya, kunci itu siapa? Ayo. Kunci itu mutmainnah. Mutmainnah itu asal usulnya dari apa? Dari air. Member Kosateka ya. Enggak, aslinya enggak lucu loh ini gitu. Tapi ini penting kok ya. Ben ya kayak wong TK ya ben ya Mas ya. Nah, ini penting. Soalnya kita enggak mungkin melakukan sesuatu yang kita enggak ngerti, enggak mungkin kan? Malah bingungi kan? Bingungi. Soalnya banyak yang sudah selesai manekung, ini banyak yang kurang paham di sini. Ya mungkin karena dulu-dulu saya nggak pernah mempertanyakan ini, nggak pernah mempermasalahkan. Paling-paling kalau saya waktu di puncaknya saya suruh, coba tangannya melakukan patra palungguh, bingung itu, tak bentak tok. Sekarang nggak mau lagi masa orang sudah tua-tua dibentak-bentak, ora etis Kalau nggak mengkaji di Pak Wan, nggak di TK dulu langsung kelas 6 pasti bahaya. Bingung kan? Bahaya. Ya malah bingung. Coba saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Kunci itu siapa? Mutmainnah. Mutmainnah itu asal usulnya dari apa? Sikapnya mutmainnah itu apa? Sifatnya mutmainnah itu apa? Kalau Gusti. Kiblatnya mutmainnah itu kemana? Rupanya mutmainnah itu apa? Tempatnya mutmainnah itu di mana? Tugasnya mutmainnah? Melihat. Wes izin aku. Iya, gitu. Kayak masih TK kan. Tapi kalau nggak gitu yo tidak bisa mengkhususkan kan kalau nggak gitu. Moro antik. Nah, seusia itu loh panjenengan lupa diri itu. Kongkon apale piye? Kongkon apale piye? Ini susah sekali. Makanya kan apanya pujangga. Makanya pujangga itu sampai mengatakan, belajar di waktu kecil ya. Iya kan? Pernah ya? Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagai mengukir di atas air. Ya, air diukir. Berarti setelah dewasa kita melakukan pelajaran itu seperti mengukir di atas air itu loh. Susah sekali. Ya, susah sekali. Rumangsane di rumah itu udah hafal. Ngompong udah hafal, udah praktek. Wis wani ngadepi wong edan baku budal berangkat. Nyampe di sini dites.
Nah, iya. Dites ngerundel iso ngalor ngidul itu. Kayak gitu itu loh. Itu resikonya kita karena belajarnya udah tua gitu loh. Belajarnya udah tua. Pembimbingnya sabar semua, Pak. Selanjutnya, Paweling itu apa? Paweling adalah aluama. Aluama itu asal usulnya dari apa? Sikapnya aluama itu apa? Sifatnya aluama itu apa? Kiblatnya aluama itu kemana? Rupanya aluama itu apa? Tempatnya aluama itu di mana? Tugasnya aluama itu apa? Ini jenengan harus hafal loh. Harus hafal. Karena kita hidup di dunia. Lah dunia tempat tinggal kita fana. Nggak ada yang abadi. Semu semuanya. Dan kita tinggal di dunia fana ini nggak sendiri. Jumlah orang-orang yang berkesadaran cinta kasih sayang itu jauh lebih sedikit dibanding jumlahnya orang-orang yang ahli ego, pamrih, arogan. Betapapun panjenengan memiliki wahyu pancagaib dan sikap sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Kalau panjenengan berjalan di rel kereta api, ada kereta api lewat, ndak mau minggir, tetap ketabrak. Walaupun panjenengan punya wahyu pancagaib, tetap ketabrak. Kalau ndak percaya buktikan aja, di sana ada rel kereta. Kalau nggak percaya, jadi jangan mentang-mentang punya wahyu pancagaib jaminannya selamat. Kereta nggak mau nabrak saya, kalau nggak mau minggir tetap. Artinya, kalau panjenengan tidak hafal jati diri panjenengan sendiri, panjenengan tidak hafal dengan jati diri panjenengan sendiri. Pergi ke suatu tempat melalui jalan yang sunyi. Terus datang, dicegat, perjalanan panjenengan dicegat sama begal. Dicegat sama begal. Apa yang panjenengan bawa mau dirampas secara paksa. Karena apa yang panjenengan bawa itu adalah sesuatu yang akan dibutuhkan, akan diperlukan. Mestinya ketika ada yang hendak merebutnya, panjenengan akan mempertahankan. Merasa punya wahyu pancagaib. Mutmainah asalnya dari sari-sarinya, ya dibacok duluan jenengan. Dibacok duluan, kelamaan. Iya. Iya enggak? Lama kelamaan, maka ada 5 kan? Oh iya ngedumil. Oh, udah dirajam sama pisau jenengan itu, udah jadi bangkai itu. Baru kunci adalah mutmainah itu udah cek udah mati jenengan, udah dirampas bawaannya. Itu karena apa? Karena ndak hafal. Karena ndak hafal akhirnya ngeja kan. Nah, kalau orang hafal begitu ingat, ping, langsung kebaca semua tuh. Kebaca semua. Bahkan lebih cepat dari perjalanan sebuah peluru dari pistol. Kalau jenengan udah hafal, jadi nggak dadak ngejah dulu. Paham? Kemana arah tujuannya saya ngomong paham? Nah, ini pentingnya panjenengan hafal ini. Kalau panjenengan hafal, begitu ingat, pistol bunyi der. Nah, karena panjenengan begitu pistol bunyi der, jenengan ingat semuanya, tinggal nah, pelurunya bisa ditangkap. Pelurunya itu bisa dipegang tuh.
Coba kalau panjenengan mutmainah asalnya aja, harus hafal panjenengan di sini. Dan itu adalah diri panjenengan. Jangan jenuh menghafal diri panjenengan sendiri, mengenal diri panjenengan sendiri, metani diri panjenengan itu jangan jenuh, jangan bosan. Sedulur papat kalimo pancer plus raga kita sesungguhnya saling merindukan. Karena seumur hidup tidak saling mengenal. Seumur hidup bermusuhan tok isine. Seumur hidup berselisih paham tok isine. Sampai jenengan cepet tua kayak gitu. Kalah karo wong edan bagu. Itu karena apa? Itu resiko akibat dari bertengkarnya sedulur papat kelima pancer di dalam raga panjenengan. Ya. Terus seperti itu. Itu penting dan utama buat panjenengan. Karena tidak selamanya. Panjenengan bersama saya di sini itu tidak selamanya. Selesai manekung, selesai gembleng, panjenengan harus pulang ke rumah panjenengan. Panjenengan punya rumah, punya keluarga, punya RT, rukun tetangga, punya rukun warga. Panjenengan harus bermasyarakat di sana. Menghadapi beraneka ragam orang-orang awam. Nah, kalau ini panjenengan nggak hafal, wah mumet panjenengan. Harus bagaimana ini? Ada orang begini, waduh, apa yang harus saya lakukan? WA wong gitu. Pak Web, saya menghadapi pret. Setelah selesai manekung, setelah selesai gembleng, panjenengan harus meninggalkan pesanggrahan ini menjadi orang yang merdeka, menjadi orang yang dewasa, menjadi orang yang mandiri, tidak bergantung oleh siapapun, tidak dikuasai oleh siapapun. Nah, kalau sampai menghadapi sesuatu hal bingung terus WA wong edan bagu di sini, berarti jenengan masih kanak-kanak, belum dewasa. Berarti panjenengan masih bergantung sama wong edan bagu. Maka saya tidak mengajari panjenengan untuk bergantung kepada saya. Nah, saya ingin panjenengan menjadi diri panjenengan sendiri, versi panjenengan sendiri. Saya ingin kehidupan panjenengan itu bisa merdeka, bisa mandiri, bisa dewasa. Capek hidup nggak merdeka, hidup di ujung telunjuknya orang lain itu, waduh lelah, capek. Nah, kalau panjenengan ndak hafal jati diri panjenengan yang saya maksud tadi, lah ini nanti panjenengan sulit melakukan ini semua, ini sulit nantinya. Nah, maka nggak ada yang mengingatkan. Di rumah panjenengan siapa yang mengingatkan? Kalau di sini ada yang mengingatkan. Kalau panjenengan nggak tepat, ada yang mengingatkan di sini. Nah, kalau panjenengan di rumah siapa yang mengingatkan? Mumpung panjenengan di sini, gunakan, manfaatkan seluruh waktu panjenengan bersungguh-sungguh untuk mengkaji diri. Agar supaya nanti meninggalkan pesanggrahan ini panjenengan jadi master, jadi dukun. Kok jadi dukun? Enggak lah, maksud jadi dukun. Remeh, maksud putra jadi dukun. Sepele banget. Jadi master. Selanjutnya, asmo. Asmo itu siapa? Asal usulnya hidup dari mana? Sikapnya hidup. Sifatnya hidup. Kiblatnya hidup. Rupanya hidup. Tempatnya hidup. Tugasnya hidup. Mantap. Tapi nggak kompak kok. Kayaknya ada yang niru ini.
Ada yang belum hafal ini. Nah kalau mijil itu siapa? Kok bisa mijil Supiyah itu? Jauh banget. Asal usulnya amarah. Sikapnya amarah. Sifatnya amarah. Kiblatnya amarah. Rupanya amarah. Tempatnya amarah. Tugasnya amarah. Ada yang melihat, ada yang mendengar. Jangan mirip TK 0 besar. Coba yang panjenengannya pakai jaket merah menghadap ke papan. Agak geser. Coba bacakan atau suarakan tentang singkir secara umum menurut versi panjenengan, sedikit meniru dari tulisan itu. Singkir adalah Supiyah, asal usul dari sari-sarinya bumi, sikapnya sampurnaning pati lan irit, sifatnya menebar cinta kasih sayang Gusti, kiblatnya utara, rupanya hitam, tempatnya di lidah, tugasnya menikmati atau merasakan. Mantap. Tentang apa dan bagaimana Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku yang saya tulis itu bahan baku loh ya. Panjenengan harus bisa mengolahnya versi panjenengan sendiri. Ya setidak-tidaknya atau minimal niru itulah minimal. Minimal niru itu. Misal contoh, di tulisan saya di sana, kunci adalah mutmainah. Itu kan tulisan saya, itu kan bahan dari saya buat panjenengan. Nah, panjenengan harus bisa mengolahnya. Semisal contoh, kunci adalah saudaraku mutmainah. Nah, itu kan olahan panjenengan sendiri namanya kan. Maksud saya. Ya, seperti itu. Tapi minimal niru itu, minimal itu. Sudah Mas, jangan ngadep papan tulis terus, ngadep sini. Di luar ego, di luar pamrih, di luar arogan, ketika panjenengan menyuarakan jati diri panjenengan sendiri, yang tak lain dan tak bukan adalah Wahyu Pancagaib yang memiliki sikap dan sifat Wahyu Pancalaku atau iman. Di situ panjenengan sudah berupaya untuk berkomunikasi, mengucapkan salam, menyapa. Sesungguhnya itu seperti itu, sesungguhnya. Artinya semakin panjenengan sering menyuarakan, entah itu melalui lesan atau melalui batin, semakin akrab nanti panjenengan, itu semakin akrab. Nanti akan semakin akrab. Nah, kalau sudah terjadi keakraban, maka sedulur papat kalimo pancer panjenengan akan melakukan apapun untuk merawat rumahnya, untuk merawat raganya ini loh, menjaga raganya ini. Mereka berlima akan melakukan apapun kalau sudah akrab. Dia tidak akan menghendaki kelakuan-kelakuan yang sekiranya akan menyakiti rumahnya, akan menciderai rumahnya, itu mereka berlima tidak akan melakukan lagi. Makanya saya beri motivasi kepada panjenengan harus suka menyuarakan itu, menghafal itu harus suka. Karena itu adalah bentuk komunikasi panjenengan
dengan sedulur papat kalimo pancer panjenengan. Itu bentuk salam panjenengan kepada sedulur papat kalimo pancer panjenengan. Kalau dalam bahasa religinya itu bentuk solawat kepada sedulur papat kalimo pancernya panjenengan sendiri. Panjenengan hafal patrap, hafal bacaan-bacaan yang digunakan ketika patrap, ndak hafal itu. Sama saja dengan burung tapi gundul tanpa sayap. Nggak bisa terbang kemana-mana. Nggih. Terima kasih sudah sudah melayani diktean dari saya. Selanjutnya untuk mengurangi rasa dan perasaan hormat panjenengan kepada saya. Karena hormatnya panjenengan sama saya, ini masalah loh buat panjenengan. Jadi jangan dikira gampang atau remeh itu, jangan dikira hal sepele. Itu akan menjadi beban buat panjenengan. Nah, untuk mengurangi rasa dan perasaan hormat panjenengan kepada saya yang kemungkinan itu berlebihan, maka kadangan kita selanjutnya saya ingin menyediakan waktu untuk tanya jawab sama panjenengan supaya kita akrab. Oke? Mau nggak akrab sama wong edan baku? Ya, supaya kita akrab. Jenengan akrab sama sedulur papat kalimo pancer, nggak akrab sama wong edan baku, kebangetan deh. Ayo, mungkin di antara panjenengan punya unek-unek, atau punya ungkapan, atau punya pertanyaan. Saya persilakan waktunya. Ayo, satu persatu. Bagus. Kalau panjenengan patrap samadhi sampai menangis, berarti panjenengan berhasil mencapai puncaknya wahyu pancalaku atau iman. Wahyu pancalaku atau iman, entah itu sebagai sikap, entah itu sebagai sifat, kalau disimpulkan itu menangis. Tanpa kata, tanpa perbuatan, dan nangis, terenyuh. Ya, terenyuh. Jadi kesimpulan singkat daripada wahyu pancalaku yang menjadi sikap dan sifatnya wahyu pancagaib adalah meneteskan air mata. Jadi jangan ditahan ya. Itu bagus. Ya itu bagus. Mungkin panjenengan pernah melihat kan video di Putra Roma Channel di mana saya di dalamnya. Ya. Kalau panjenengan patrap samadhi sampai mengalami kejadian yang sekiranya panjenengan tidak mampu, tidak kuat gitu loh. Entah itu capek atau pegal atau apa sajalah. Dan kita tidak mampu, panjenengan tidak mampu. Ingat, panjenengan punya wahyu pancalaku. Nah, wahyu pancalaku ini kalau disimpulkan secara singkat atau sederhana adalah menangis. Pernah melihat video saya seperti itu kan? Itu. Ada yang lain? Pertanyaan yang lain? Ini Pak, wahyu pancagaib, wahyu pancagaib tersendiri untuk menuju Tuhan, atau wahyu pancagaib ini meliputi agama dan keyakinan yang bisa menjamin kita umat manusia dalam Ya dua-duanya. Wahyu pancagaib adalah alat atau sarana untuk manunggal jati. Bukan untuk yang lain.
Wahyu Pancagaib adalah alat atau sarana untuk manunggal jati, bukan untuk yang lain. Lah, Wahyu Pancagaib sejatinya adalah sedulur papat kalimo pancer. Lah, sedulur papat kalimo pancer ini kira-kira ada nggak agama yang orang-orang di dalam agama itu yang nggak punya sedulur papat kalimo pancer? Ada nggak? Berarti Semua punya. jenengan itu nanya tapi gimana? Nah kalau sudah seperti itu berarti apa? Termasuk. Berarti meliputi seluruh agama. Panjenengan tadi kan nanya gitu toh? Aduh, piye toh wong nanya kok nggak memperhatikan pertanyaannya. Berarti Wahyu Pancagaib meliputi seluruh agama. Karena tidak ada satupun agama yang di dalamnya orangnya itu nggak punya sedulur papat kalimo pancer. Semuanya. Karena adanya sedulur papat kalimo pancer inilah kita bisa bangun lagi dari tidur. Kira-kira gitu enggak? Kita bisa bangun lagi dari tidur, bisa bergerak, bisa turun dari tempat tidur, bisa beraktivitas, bisa bekerja, bisa berbisnis, bisa menipu orang lain, bisa menguntungkan orang lain, bisa baik, bisa jahat, bisa beragama, bisa berdoa, bisa beribadah, bisa menyebut nama-nama Tuhan. Karena apa? Karena adanya sedulur papat kalimo pancer di dalam kan? Kalau tidak ada sedulur papat kalimo pancer di dalamnya, dikubur. Kalau nggak dikubur dibakar. Karena apa? Mayat kan? Artinya Wahyu Pancagaib adalah meliputi seluruh keyakinan dan kepercayaan apapun namanya. Ya kan? Nah, Wahyu Pancagaib adalah alat atau sarana untuk manunggal jati. Manunggal jati itu apa? Manunggal jati itu adalah bersatu padu dengan Maha Suci Hidup. Bukan untuk yang lain. Wahyu Pancagaib adalah sarana atau alat untuk manunggal jati. Manunggal jati adalah persatuan antara manusia dengan Maha Hidup. Bukan untuk yang lain. Paham? Nah kalau gitu. Sampai ini piye sih? Aku nih lagi serius kok malah kaget. Nah kalau begitu bagaimana beras saya Pak Web? Bagaimana bisnis saya? Rokok saya bagaimana Pak Web? Kalau cuma manunggal jati dengan Maha Suci. Sementara saya butuh rokok, butuh beras. Memangnya Maha Suci itu enggak punya apa-apa? Lah ini selama ini kan kita mencermin seperti itu kan? Dikiranya, dianggapnya kalau manunggal, kalau bersatu dengan Tuhan, kita itu enggak bisa makan. Dikiranya seperti itu kan? Kita enggak bisa bayar hutang, kita enggak bisa sehat. Dikiranya kan gitu. Padahal hampir di setiap saat kita memuji Tuhan Maha segalanya. Panjenengan manunggal dengan uang, enggak bisa manunggal dengan yang lainnya. Panjenengan manunggal dengan beras, ya beras tok, enggak dapat yang lainnya. Tapi kalau panjenengan manunggal dengan Tuhan, panjenengan mendapatkan alam semesta seisinya. Karena alam semesta seisinya ada di dalam Tuhan. Mana tuh? Nggih. Nah, ada lagi pertanyaan lain? Ya Pak, sama sekali Pak. Nah. Tadi kami sedang semen kira-kira di pertengahan jalan itu kan, separuh jalan. Ada merasa terbeban di sini, tapi nggak pegang. Rasanya beban aja gitu kan, sehingga rasanya hilang sendiri. Apa itu Pak artinya?
Tadi kami, saya suka sekali bahasa itu. Nanti ulangi lagi. Enggak, maksudnya kata kami ini loh saya suka sekali. Kenapa kami? Bukan. Enggak. Kenapa kami? Kami itu kan nggak sendiri. Ya, kami itu nggak sendiri. Kalau saya sendiri, aku sendiri. Kami berarti tidak sendiri. Beliau menggunakan kata kami. Berarti sedulur papat kelima pancernya ikut tuh di dalam tuh. Ya kan? Itu saya suka itu. Di luar patrap samadhi, panjenengan sedang melakukan apa? Di luar patrap samadhi, panjenengan melakukan apa? Ini Pak, yang kami rasakan pada... Tunggu dulu, itu jauh itu, enggak masuk ke pertanyaan saya. Lupa, kemarin malam saya sudah ngomong kan. Ayo, lupa. Kalau di luar patrap samadhi, panjenengan melakukan apa? Ayo, lupa kan, kemarin malam, padahal barusan kita kadangan kemarin malam. Kalau di luar patrap samadhi, kita sedang mengkaji. Nah, di luar patrap samadhi, kita sedang mengkaji diri. Ketika patrap samadhi, panjenengan sedang apa? Ketika sedang patrap samadhi, berarti panjenengan sedang memperjalankan jiwa raga menuju fitrahnya diri atau sucinya diri. Kemarin malam kan saya ngomong gitu kan? Masa lupa. Ada videonya loh. Tapi jenengan nggak boleh pegang Android ya. Ketika sedang patrap samadhi, berarti kita sedang memperjalankan jiwa raga kita menuju fitrahnya diri atau sucinya diri. Di luar patrap samadhi, kita mengkaji diri. Memperjalankan jiwa raga menuju fitrahnya diri atau sucinya diri yang selama ini hilang. Di luar patrap samadhi, mengkaji diri yang selama ini kita tidak mengenalnya. Dua-duanya ini sama-sama ada prosesnya. Perjalanan jiwa raga kita mencapai suci atau fitrahnya diri juga ada prosesnya. Ketika mengkaji diri juga ada prosesnya. Paham? Jadi jawabannya itu sangat simpel sekali. Apapun yang panjenengan alami ketika patrap samadhi atau yang panjenengan alami di luar patrap samadhi, jawabannya simpel sekali kan? Apa? Prosesnya. Tapi panjenengan tidak akan puas saya jawab begitu, itu nggak akan puas. Kira-kira itu enggak? Ya? Saya jawab sesingkat itu kan panjenengan tidak mungkin puas. Ya kan? Aslinya simpel, tapi itu bisa dijadikan pedoman Bapak ya. Bisa dijadikan pedoman. Jadi menyadari apapun yang kita alami selama manekung atau gembleng, itu adalah proses yang sedang saya alami, yang sedang saya tempuh, yang harus selesai. Ini bisa dijadikan pedoman untuk itu. Sehingganya ketika kita mengalami, kita tidak mempermasalahkannya. Tapi dijawab dengan sesingkat itu, saya pastikan panjenengan tidak akan puas. Jadi gini bapaknya. Kalau sedulur papat kalimo pancer dan wujud atau raga itu diumpamakan hunian. Tahu hunian enggak?
kalau diumpamakan hunian atau diibaratkan hunian, wujud atau raga kita itu rumah. Nah, wujud atau raganya kita itu rumah. Hidup adalah tuan rumah, sedulur papat adalah perangkat rumah. Nah, ya. Saya sebagai tuan rumah, ketika mengetahui genteng atap rumah saya retak, sehingganya ketika hujan bocor, mungkinkah saya diam saja? Nggak mungkin saya diam saja, nggak mungkin kan? Pasti akan saya perbaiki. Saya sebagai tuan rumah, mengetahui warna dinding rumah saya kusam, kotor. Mungkinkah saya diam saja? Mengetahui lantai rumah saya banyak debunya, kotor. Mungkinkah saya diam saja? Pasti kalau kotor saya akan membersihkan rumah saya. Ketika rumah saya rusak, saya akan memperbaiki rumah saya. Begitu juga sedulur papat Kalimo Pancer. Manakala mengetahui rumahnya bocor, rusak, kotor, pasti mereka berlima akan berupaya memperbaiki rumahnya. Akan memperbaiki rumahnya. Jadi kesimpulannya, apa yang panjenengan alami itu adalah kejadian di mana sedulur papat Kalimo Pancer panjenengan sedang memperbaiki wujud panjenengan. Mungkin di bagian ini gentengnya bocor. Kok gentengnya bocor? Sama halnya gitu loh, maksud saya itu kayak gitu. Ya. Nah. Jadi jangan dipermasalahkan ya, biarkan. Nah. Ya. Nah, seperti itu, paham ya? Ya. Jadi yang pasti apapun yang terjadi dan bagaimanapun kejadiannya, belum ada satupun sejarah sepanjang peradaban kehidupan manusia ada tuan rumah mengotori rumahnya sendiri. Ada tuan rumah merusak rumahnya sendiri. Ada tuan rumah menghancurkan rumahnya sendiri. Itu di sepanjang sejarah belum ada. Kecuali orang stres. Masa sedulur papat Kalimo Pancer stres? Ya, jadi jangan takut. Apapun yang panjenengan alami itu adalah proses. Dan bagaimanapun prosesnya, tidak akan mencelakai diri panjenengan, tidak akan menyesatkan diri panjenengan, tidak akan melukai diri panjenengan. Justru untuk kebaikan diri panjenengan. Paham nggih? Yang lain? Ayo yang lain monggo. Siap. Dari mana panjenengan? Dari mana? Dari Trenggalek. Dari Trenggalek, kok jaketnya Malang? Ada dipakai. Oh, ada. Ya, apa pertanyaannya? Tadi waktu Palungguh panutup, itu tangan saya itu gerak kuat nih. Saya tahan lalu saya bisa terus menangis itu gimana? Bagaimana? Tadi waktu Patra Palungguh panutup, tangan kiri itu bergerak-gerak bergetar gitu loh. Lalu saya tahan, akhirnya bisa menangis. Gimana itu apa kelainan? Palungguh panutup berarti menyudahi sebuah aktivitas. Palungguh panutup berarti menyudahi laku spiritual hakikat hidup. Palungguh panutup berarti menghentikan patrap samadhi. Ini palungguh panutup. Nah, kalau palungguh pambuka berarti memulai kan.
Kalau palungguh pambuka berarti memulai. Nah, kalau palungguh panutup berarti mengakhiri atau menghentikan. Kenapa ketika kita melakukan palungguh panutup kok ada reaksi getaran-getaran dan lain sebagainya? Berarti proses patrap samadi panjenengan belum selesai, tapi panjenengannya ingin menyelesaikan. Gitu. Nih. Sedulur papat kalimo pancer panjenengan atau wahyu pancagai panjenengan sedang melakukan proses. Dan itu belum selesai. Tapi mungkin karena panjenengannya capek, merasa sudah lama duduk, nah panjenengan akhiri. Nah, akhirnya bertentangan kan? Paham? Yang lain? Sama dengan yang saya alami lah Pak. Nah, iya. Ya berarti begitu juga jenengan itu. Jadi kan tadi begitu sudah palungguh penutup, saya baru nangis. Berarti dia karena petunjuk tadi bahwa 2 jam sampai kan. Berarti kemungkinan juga belum puas juga kurasa perjalanan saya, makanya begitu palungguh penutup saya nangis. Itu mungkin Pak. Tidak sama. Sama. Tidak. Tidak. Kalau yang panjenengan alami itu yang dimaksud kesadarannya tersentuh. Jadi menangis itu karena kesadarannya tersentuh. Tersentuh apa? Cinta, kasih sayang, hidup. Nah, ini terenyuh atau nangis atau dapat ilham, puncaknya wahyu pancalaku. Nah, kalau panjenengan mendapatkan ilham, mendapatkan wahyu, puncaknya pancalaku, panjenengan pasti terenyuh atau nangis. Jadi nangis itu kesadaran tersentuh cinta kasih sayangnya hidup, itu nangis. Nah, kalau masnya ini kan tadi bergetar, ada gerakan sebelum nangis, gitu. Jadi beda ya. Ya itu sama, itu namanya kesadarannya tersentuh, ya, kesadarannya tersentuh. Iya, itu harus diplongkan, ya harus diplongkan. Lebih dalam tentang terenyuh atau menangis. Kenapa? Ilham daripada wahyu pancalaku atau iman adalah terenyuh atau menangis. Seperti ini. Panjenengan umurnya berapa? 65 tahun. 65 tahun. Ketika wujud kita selesai dibuat, ya, ketika wujud kita selesai dibuat, lalu Maha Suci memerintahkan ratunya seluruh air masuk ke dalam raga kita. Lalu Maha Suci memerintahkan ratunya seluruh angin masuk ke dalam raga kita. Sudah 2 ya. Sementara Maha Suci kemudian memerintah ratunya seluruh api masuk ke dalam wujud kita. Ini yang sudah ada di dalam wujud kita 2 ini tadi sudah berkenalan ini. Ya, sudah berkenalan. Akrab dia, udah akrab. Kemudian disusul ratunya seluruh air. Nah, begitu ratunya seluruh air ini diperintah untuk menjadi alatnya wujud kita oleh Maha Suci. Nah, ini terjadi perkenalan lagi mereka bertiga. Sementara Maha Suci masih memerintah ratunya seluruh bumi. Ratunya seluruh bumi. Nah, ini yang 3 ini sudah berkenalan lagi sampai akrab. Nah, setelah akrab, kemudian tiba gilirannya ratunya seluruh bumi diperintah
untuk masuk ke dalam raga kita sebagai alat atau piranti. Lengkap 4 kan? Mereka berempat saling berkenalan satu sama lainnya. Padahal tadinya bermusuhan ini, ya, bermusuhan ini, nggak ada akrab-akrabnya. Antara air, angin, api, bumi ini bermusuhan, nggak ada akrab-akrabnya. Tapi ketika diperintah oleh Maha Suci, mereka jadi satu kesatuan yang 4 inilah ilmunya Maha Suci itu 4 ini. 4 elemen ini loh ilmunya Maha Suci. Dan itu dibekalkan ke wujud kita sebagai alat atau piranti. Kemudian langkah terakhir, Maha Suci mengambil ruhnya sendiri. Aku ambil sebagian ruhku. Setelah sebagian ruhnya diambil sendiri oleh Maha Suci, lah di sini terjadilah sebuah dialog antara Maha Suci dengan ruhnya sendiri itu tadi, dan 4 elemen yang ada di wujud kita ini tadi. Ya, terjadi. Saling mengenal nih. Ratunya seluruh air, ratunya seluruh angin, ratunya seluruh api, ratunya seluruh bumi, ruhnya Maha Suci dan Maha Suci. Saling berdialog. Dialog ini disebut-sebut di dalam spiritual religi sebagai kitab Lauhul Mahfud, kitab hidup, kitab yang tidak berwujud, kitab yang tidak bertulisan. Hanya mereka berenam yang bisa mengetahui wujud kitab itu, hanya mereka berenam yang bisa membaca kitab tersebut. Berenam itu siapa saja coba? 4 elemen, ruh, Tuhan, dan Tuhan. Hanya mereka berenam ini. Nah, setelah dialog ini selesai, barulah diturunkan ke bumi, diberi tugas untuk menjaga, mengelola, merawat, dan menyempurnakan alam semesta seisinya. Artinya pada itu raja gitu loh. Rajanya seluruh makhluk. Manusia itu rajanya seluruh makhluk. Jadi seluruh makhluk yang ada di dunia ini rajanya adalah manusia. Kala itu. Seiring berjalannya waktu, tinggal 6 kan, yang satu kan ini sudah gaib nih. Ya, udah gaib nih, yang satu Maha Suci ini sudah gaib nih. Tinggal 5 di dalam wujud kita. Seiring berjalannya waktu, karena ego, pamrih, arogan, keakraban mereka ini sirna, saling bertengkar dan semerawut. Maka kejadiannya ada di dalam satu wujud. Seladit saling bertengkar. Nah, kalau panjenengan usianya 65, berarti 65 tahun mereka berlima saling berselisih paham. Tidak saling mengenal. Mengkaji diri berarti mengingatkan mereka berlima tentang ketika hubungan orang 6 tadi loh. Mengingatkan, mengkaji diri berarti mengingatkan mereka berlima akan tadi yang sudah saya ceritakan tadi. Ketika mereka berlima bisa mengingat ulang kejadian sebelum dimasukkan ke dalam wujud, bahagianya mereka itu tidak bisa diukur, Pak. Ini loh nangis, ini loh ternyuh. Mereka saling meneteskan air mata. Kenapa bodohnya kita selama ini? Lawang satu kamar kok pancal-pancalan kan gitu. Satu kamar kok rebutan bantal kan gitu. Enggak lucu kita berlima. Nah ini efeknya di wujud kita nangis. Paham?
Kunci adalah mutmainah bla 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 bla. Ditambah patrap Gusti ingkang moho. Ini adalah upaya mengingatkan mereka berlima kepada asal-usul sangkan paraning dumadi sebelum di dunia ini. Dan ketika pertemuan itu terjadi, pengenalan itu terjadi, dan mereka berlima bisa saling menyadari masing-masing dirinya, oh dia udah nangis. Nah kalau panjenengan kalau ketemu apa gimana? Kalau ketemu teman lama, teman CS ya, bertahun-tahun nggak ketemu, ya, begitu ketemu, raimu ya, saking apanya itu. Iya kan, kayak gitu kan, saking senengnya kan, saking senengnya. Eratnya juga beda gitu. Itu yang preman. Kalau yang cengeng nangis, ya kan. Kalau yang mentalnya mental preman, jotos-jotosan, saking senengnya bertahun-tahun baru ketemu. Kalau yang cengeng nangis. Maaf terus semua. Kayak gitu. Ya, ya itu tadi pinggangnya pegel, ya dijotos kan. Ada lagi yang lain, monggo. Ibunya, ayo lagi. Mumpung kalau YouTube jangan nggak bisa nanya, kalau video nggak bisa ditanya. Maaf Pak, yang mengingatkan yang 4 ini biar dia itu ruh hidup kita, apa siapa yang mengingatkan yang 4 ini? Gue dong. Yang berusaha mengingatkan kan gue. Yang sedang berusaha menekan tombol atau saklar kan saya. Selanjutnya pada diri panjenengan sendiri. Setelah saya tekan tombolnya, setelah saya ingatkan, nah selanjutnya prosesnya adalah panjenengan secara pribadi. Oh iya, ini terjadi perkenalan kan akhirnya. Dengan apa yang sudah saya informasikan, dengan apa yang saya cerahkan pada panjenengan, itu kan bentuk upaya hidup saya menyadarkan hidupnya panjenengan, sedulur papat saya menyadarkan sedulur papat panjenengan. Nah, sehingga di dalam diri panjenengan terjadi saling perkenalan itu tadi. Ayo ada lagi? Monggo yang lain. Mungkin pertanyaan atau ungkapan. Satu lagi Pak. Iya, banyak juga nggak apa-apa. Waktu praktek di rumah itu kadang kok bekso itu apa enggak bahaya? Tidak. Bekso itu juga proses. Bekso itu juga proses. Sebelum manekung, sebelum gembleng, laku kita di dalam mengenal diri adalah laku murni menuju suci. Karena mau hendak mencapai suci tadi kan, jadi laku kita harus murni. Lah, untuk memurnikan diri kita, nah ini dibutuhkan proses. Nggak bisa ujuk-ujuk murni gitu. Ya, kalau baju bernoda kan dibutuhkan proses dicuci gitu kan. Nah itu proses. Begitu juga laku suci menuju kelanggengan setelah manekung atau gembleng. Itu juga dibutuhkan proses. Prosesnya apa? Inilah panjenengan sedang manekung, sedang gembleng. Ini kan proses laku suci menuju kelanggengan.
menyelesaikan laku murni menuju suci yang dari rumah. Ketika di rumah, panjenengan Isra. Latihan sendiri nggak bisa. Latihan sendiri nggak bisa. Apanya? Latihan apa? Isra-nya itu. Lah panjenengan kan kesudah di rumah kan? Ya, lah panjenengan sudah melakukan patrap belum di rumah sebelum ke sini? Lah ya itu Mi'raj. Itu Isra, apa ya Isra? Itu Isra. Terus yang panjenengan tanyakan Mi'rajnya di apa belajar sendiri gitu? Ya bisa. Bisa. Asalkan panjenengan bisa hidup sendiri. Matinya gampang, kendat bisa, minum racun juga bisa, mati kan? Kendat bisa mati, minum racun bisa mati. Lah terus perkaranya panjenengan bisa enggak hidup sendiri lagi? Kalau bisa ya silahkan dipelajari sendiri di rumah. Lah kok gitu biasa. Silahkan dilakukan di rumah. Di sini katanya akan dimatikan. Lah iya. Katanya dimatikan. Nah. Gitu. Katanya siapa itu? Ya katanya Pak Wai. Lah iya. Kalau ada yang mematikan berarti Ada yang hidupkan. iya. Nah kalau di rumah? Kalau di rumah gimana? Siapa yang menghidupkan? Ya dimatikan sama istri. Oke. Biar istrinya buat kopi kasih racun ya. Nanti istrinya bisa menghidupkan lagi apa enggak? Nah. Ada lagi? Monggo. Ya, pertanyaannya atau ungkapan atau uraian untuk menambah keakraban kita sebagai teman seperjalanan spiritual. Tambah akrab. Nggih. Supaya nanti saya enggak jadi kemelekatan sama panjenengan. Nah, saya ada kadang satu. Benar-benar saya sudah menjadi kemelekatan dia. Sampai semuanya itu sudah enggak kepikiran. Yang dia pikir hanya wong edan baku, wong edan baku. Semua dianggap wong edan baku. Keluar dari rumah, di halaman ngelihat pohon, katanya itu wong edan baku. Jadi pohon kena angin itu katanya wong edan baku ngawe-ngawe. Dia datang situ. Wah, geger ini satu kampung. Dikira stres dan lain sebagainya. Ngomong sendiri, katanya ngomong dengan wong edan baku. Itu kalau sudah jadi kemelekatan seperti itu. Itu sampai di rumah sakit jiwa sampai entek-entekan itu anak istrinya. Anak istrinya itu sampai entek-entekan. Tapi jawabannya yang ngobatin, ini bukan gila, Bu. Ini kelewat ngefans sama seseorang. Siapa itu seseorangnya itu, Bu? Itu Pak Web itu siapa? Dia kelewat ngefans ini sama Pak Web. Jadi ditambah diobatin ke sana sini itu enggak ditolak semua, bukan orang gila. Bukan orang gila gimana? Itu jangan sampai panjenengan mengalami seperti itu. Saya nggak pernah itu ngajarin jenengan seperti itu. Kalau ngefans sama hidup panjenengan sendiri, ngefans sama sedulur papat kali mau panjenengan sendiri. Ini kalau jumpa Pak Wati di dalam mimpi nggak tahu. Ya lama-lama juga seperti itu, bahaya itu. Makanya kalau sebelum tidur patrap samadhi mijil sowan terlebih dulu supaya tidak mimpi. Mimpi itu dikarenakan tidurnya dalam keadaan tidak dalam keadaan manunggal. Jadi ada salah satu sukma kita yang keluar. Nah, sukma kita yang keluar diri entah itu mutmainah atau alwama atau amar atau supiyah itu salah satunya keluar. Nah, ini yang mimpi itu yang menjadikan mimpi itu. Nah, kalau tidurnya dalam keadaan manunggal nggak ada yang keluar kan? Ya nggak akan mimpi. Nggak akan mimpi. Kami tidur tetap sowan. Ya iya. Cuma Pak Wati itu di kalangan gini gitu. Ya itu namanya ngepen.
Nah, iya. Ada yang membuat tempat patrap khusus. Terus gambar saya dicuci, dicetak besar. Terus ditaruh di atas meja di ruangan patrap pribadinya itu. Wah, di depannya ada dupa. Dia patrap. Ini apa-apaan ini? Nyembah foto saya, seakan-akan nyembah foto saya. Saya nggak pernah mengajarkan hal-hal seperti itu. Itulah syirik gitu. Itulah musyrik gitu. Saya nggak pernah mengajarkan seperti itu. Ayo, siapa lagi yang punya pertanyaan, mungkin ungkapan, monggo. Panjenengan dari mana? Ini baru ya? Dari Madura. Kadangnya Pak Iskandar. Oh ya. Ada pertanyaan lagi enggak? Oh, belum. Ayo yang lain. Bapaknya? Pak D. Ojo gandol lah itu, Pak. Oh, mirengaken mawon. Ya, bapaknya sana. Punya pertanyaan bapaknya? Ada yang kurang mengerti mungkin? Enggak. Masnya? Nah, sampun. Yang lain masnya? Oh, dereng. Nah, kalau dereng berarti kita nggak ada apa-apa kan? Ya sudah saja. Kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan. Nah itu kan? Kan gini Pak, pada kami hari kelahiran kadang-kadang pasang sesaji bubur merah, bubur putih, sekaligus air merah putih lah, ini. Ya. Kadang-kala pas pulang sehat kami puasa, itu kayak mana Pak? Siri apa beliau? Untuk yang belum tahu tidak. Untuk yang belum tahu tidak. Kenapa? Untuk yang belum tahu kok tidak syirik, bukan syirik. Karena orang belum tahu itu kan mestinya diberitahu kan. Nah, bubur abang, bubur itu pemberitahuan. Bahwasanya di dalam diri kita itu ada mutmainah, alwama, amara, supia, dilambangkan dengan sesaji-sesaji seperti itu. Nah, sekarang kan panjenengan sudah tahu. Nah, panjenengan kan sudah tahu. Kalau panjenengan melakukan berarti sudah syirik. Karena panjenengan sudah mengetahui hakikatnya bubur abang. Hakikatnya bubur abang itu apa? Hakikatnya bubur abang adalah saudara amara. Hakikatnya bubur putih mutmainah. Kan sudah tahu. Bisa dibuat lagi. Ya gitu kan, karena udah tahu ya gak kita buat. Lah iya, itu sebelum tahu, sebelum mengenal diri. Itu upaya-upaya para pendahulu kita memperkenalkan sedulur papat kelima pancer kepada penerus-penerusnya. Maksudnya agar supaya mengkaji, mencari ini maknanya bubur abang ini apa, maknanya bubur putih ini apa, kan mencari nantinya. Nah, maksudnya gitu. Nah, kalau sudah ketemu hakikatnya, masa mencari terus? Tinggal dipertahankan. Kalau bakso apa sih artinya Pak? Bakso. Bekso itu menyerahkan raga kita kepada mereka berlima untuk dikuasai. Untuk dikuasai. Sehingga terjadi kejadian yang itu di luar kehendak kita. Karena apa? Karena digerakkan oleh mereka berlima. Dilakukan oleh mereka berlima. Paham? Belum paham? Nah, kalau tentang puasa, mangan enak kok tetap puasa. Tugas kita adalah
menjaga, merawat, mengelola, dan menyempurnakan alam semesta. Nah, kalau kita puasa, maka hari ini kita punya peran, kita diberi peran untuk menyempurnakan nasi. Nah, kita puasa ini. Kasihan nasi itu nggak jadi sempurna. Yang seharusnya hari ini nasi itu bisa sempurna, jadi nggak bisa sempurna. Jatahnya sempurna kan hari ini. Kalau hari ini dia tidak sempurna, berarti besok sudah tidak bisa disempurnakan. Kasihan kan dia, gantung terus. Oke. Cara kita melakukan penyempurnaan kepada makhluk-makhluk yang jalan kesempurnaannya melalui mulut kita adalah prakteknya ya dimakan, ya diminum, atau dihisap. Itu kejadian proses penyempurnaannya. Seluruh makhluk hidup tanpa terkecuali itu diharuskan bisa kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadi dengan sempurna. Itu diharuskan, ndak bisa ndak. Kalau gagal, nanti dimunculkan lagi ke dunia. Gagal lagi, dimunculkan lagi ke dunia. Nah, dimunculkan lagi ke dunia ini secara spiritual disebut reinkarnasi atau lahir kembali. Gagal lagi, dimunculkan lagi, sampai berhasil. Jadi bukan tidak diampuni, tapi dilahirkan kembali. Jadi Tuhan itu seperti itu. Jadi kalau laku kita di dunia tidak tepat, nah terus laku yang tidak tepat ini terus diganden pakai godong, enggak. Tapi ini menjadikan kita gagal kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadi. Nah, karena gagal, nah ini nanti nunggu antrian. Nah, kalau sudah dapat antrian, nah dilahirkan kembali ke dunia. Seperti itu terus. Maka proses penyempurnaannya melalui manusia, bukan selain manusia. Sebab karena itu manusia disebut makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Kenapa hanya manusia yang mendapat titel? Kenapa hanya manusia yang mendapatkan titel makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya? Karena manusia diberi tanggung jawab untuk menyempurnakan yang lainnya. Gitu loh. Nah, ada makhluk yang proses penyempurnaannya melalui injakan kaki kita ada makhluk yang proses penyempurnaannya melalui pukulan tangan kita, ada makhluk yang proses penyempurnaannya melalui gigitan gigi kita, ada dimakan kita, dihirup kita, ada itu jalannya sendiri-sendiri, jalannya berbeda-beda. Nah, ini kalau kita tidak menyadari setiap gerak-gerik kita, ketika tidak menyadari kita mukul nyamuk, nyamuk ini nggak sempurna. Artinya kita sudah menyiksa nyamuk nih. Nyamuk ini mati tapi tidak bisa kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadi. Nah, nyamuk ini gantung di alam ruh sana, nunggu antrian. Setelah dapat antrian baru dia lahir kembali atau muncul lagi ke dunia. Seperti itu terus. Nah, di sini kita sudah nggak tepat nih, ya. Mukul nyamuknya mati tapi tidak berhasil menyadari, berarti kan nyamuknya tidak sempurna nih. Nah, di sini kita sudah nggak tepat nih. Ketidaktepatan kita ini nanti akan menggagalkan laku kita. Semakin banyak kelakuan-kelakuan kita yang nggak tepat, ya semakin tipis kesadaran kita.
semakin tipis kesadaran kita, semakin besar ego, pamrih, arogan kita. Semakin besar ego, pamrih, arogan kita, ya semakin awam kita. Sebab itu, di dalam mengkaji diri, motivasi yang diberikan, nikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Barangkali saat ini ada nyamuk dapat jatah kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadi. Mencelok di tangan kita. Nah, kita dalam keadaan menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Ya kan? Sempurna nyamuknya. Itulah. Lain mana Pak Web yang mengganggu samedi kan? Mengganggu samedi kan dia Tidak ada yang mengganggu. orang digigit itu. Iya, itu juga dia nyamuk yang mungkin dapat jatah kembali kepada asal usul sangkan paraning dumadi. Atau itu hanya perasaan panjenengan. Jadi seakan-akan ada nyamuk wing 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 wing, wing. Berhenti. Lah kalau nyamuk ya kalau Nah. Tapi disuruh diam. Disuruh diam, disuruh tenang. Jadi kadang mau 3 sampai 4. Kok pas lihat semedi pas gini nggak ada yang mau. Dari situ Iya. Berarti nyamuk itu pada saat itu dia mendapat giliran untuk kembali kepada asal usul sangkan paraning dumadi. Panjenengan keplek ya dia sempurna, tidak panjenengan keplek juga dia tetap sempurna karena dia menghisap darah panjenengan. Setelah menghisap darah panjenengan kan dia mati. Dia sempurna. Itu tugas kita. Tugas seluruh manusia itu tugasnya. Kalau memang kita udah sempurna ya Pak ya. Kalau memang kita udah sempurna nyamuk itu saya sempurna juga. Berkesadaran cinta kasih sayang hidup bukan sempurna. Kalau kita berkesadaran cinta kasih sayang hidup, apapun yang bersentuhan dengan kita, jika waktunya dia sempurna, maka dia akan kembali secara sempurna kepada asal-usul sangkan paraning dumadi. Apapun itu. Kecuali yang masuk mulut. Kalau yang masuk mulut harus ada sabda. Karena di dalam diri kita ada organ. Jadi harus ada sabdanya kalau yang masuk mulut. Ya. Seperti makanan, minuman itu ada sabdanya. Karena apa? Karena di dalam diri kita ada organ. Nah, organ ini tunggal tapi menghantarkan ke seluruh partikel tubuh. Nah, nanti kalau tidak disabda, dia tidak tahu tugasnya. Tugas organ vital kita itu tidak tahu. Ini makanan ini saya kirim di mana, vitamin ini saya kirim di mana itu tidak tahu dia. Kalau tidak disuruh, ya, kalau tidak disuruh itu dia tidak tahu. Nah, karena apa yang masuk ke dalam tubuh kita tidak sampai kepada sasaran, tidak sampai kepada sasaran, jadilah penyakit. Jadi penyakit karena tidak sampai pada sasaran atau nyampainya nggak tepat sasaran. Misal vitamin A itu untuk apa? Nyampainya ke telinga, itu namanya nggak tepat. Nah gitu. Paham nggih? Ada yang lain? Ayo lagi. Cara menyempurnakan yang sudah lewat itu gimana? Ya nggak bisa. Cara menyempurnakan yang sudah lewat adalah manekung atau gembleng. Isra atau mi'raj. Tadi Isra mi'raj kalau secara religi, secara spiritualnya manekung atau gembleng. Ini adalah menyelesaikan
laku murni menuju suci, penyelesaian. Jadi penyelesaiannya di sini. Nah, di situ. Makanya panjenengan harus rela. Diproses model apapun harus rela. Diproses model apapun harus mau. Karena turunan di atas. Iya, itu yang sedang kita pikul. Dosa orang tua, Iya. Sedang kita selesaikan itu. Ya berat lah. Ya, berat. kita yang harus menyelesaikan. Makanya harus rela, harus mau. Percayalah. Se-ekstrim apapun prosesnya, tidak akan mencelakai rumahnya sendiri, tidak akan menyesatkan rumahnya sendiri, tidak akan mencederai rumahnya sendiri. Se-ekstrim apapun prosesnya. G, ada lagi? Ada Pak. Ya, biar akrab lah kita. Betul. Biarpun rekan-rekan ataupun kawan saudara kita di sini merasa heran ataupun merasa goblok ataupun merasa ketinggian aku itu mereka lah Pak ya. Gini Pak, kami pada saat itu ataupun sampai saat sekarang inilah mempunyai keinginan. Susah kali lah kami mendapatkan keinginan. Tahu-tahu keinginan itu terjadilah sama kita. Membuatlah kami hanya sekedar among-among untuk manggil anak-anak ataupun rekan-rekan lingkungan itu. Kira-kira kemana siri nggak Pak? Enggak. Apapun yang kita makan dengan sempurna, itu adalah bentuk persembahan kepada Maha Suci yang ada di dalam diri kita. Apapun yang kita minum dengan sempurna, itu juga bentuk persembahan untuk Maha Suci yang ada di dalam diri kita. Kalau panjenengan memiliki makanan lebih atau minuman lebih, lalu mengundang tetangga untuk makan bersama, untuk minum bersama, berarti panjenengan melakukan persembahan kepada Maha Suci dengan skala besar. Ya, skala besar. Banyak kan? Dan langsung diterima oleh Maha Suci. Nah, langsung dimakan. Nah, langsung dimakan. Sehingganya semua persembahan tersebut sekaligus bisa mencapai kesempurnaan. Lah kalau panjenengan membuat bubur abang ditaruh di meja semalam suntuk, pagi itu kan basi. Yang makan ayam. Ayam nggak bisa kan menyempurnakan. Alah. Bubur abange jadi arwah penasaran di sana. Karena tidak bisa kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadi. Ayam yang memakan bubur abang jadi penyakitan dia. Nah, makanan basi dimakan ayam. Sama saja, ayam juga makhluk, artinya bisa sakit perut. Hanya saja panjenengan kan nggak bisa dengar. Setelah makan bubur dia sakit perut, panjenengan kan nggak bisa dengar kan? Nggak tahu. Coba kalau ayamnya bisa ngomong, juraganku kebangetan deh. Terima kasih kali Pak. Supaya kita ada. Iya. Nah, kayak gitu. Orang Bapak ini mau nanggap. Biar tambah pengalaman kita, lebih akrab lagi sama keluarga kita. Kalau jumpa oleh itu loh, mungkin kita tinggal
di lingkungan yang fanatik tentang hal itu. Supaya kita tidak dinilai berbeda, ikut-ikutan juga enggak apa-apa. Ya, ikut-ikutan. Tapi harus dimakan. Jangan dibiarin basi di situ. Misalkan nyedianin tumpeng, ya. Setelah selesai didoain, dimakan tumpengnya. Jangan dibiarkan basi kemudian dikasih makan sama hewan. Jadi selama ini gini loh Pak, di desa kami lah umumnya Pak ya. Di desa kami pada umumnya pesta ini Pak ya, kebanyakan rantang Pak. Kalau orang pesta yang rekan kita ampat pesta satu hari itu ya rantang ampat dapat kita kan. Iya. Itu kebetulan nggak kemakan lah itu. Yang makan ayam. Nah itu. Nah, jadi itu gimana Pak? Itu yang dimaksud musyrik atau syirik. Itu. Nah kalau dimakan tetangga, teman, enggak ada syiriknya. Kawannya pun ya udah dapet gitu kebanyakan yang Semakin besar ingkungnya semakin bagus kalau dimakan bersama. Nah kalau ingkungnya dibuang ke laut. Inilah kebanyakan pada terus terang Pak ya, paling yang makan entok, kalau ikannya kadang-kadang jumbo. Nah itu dia, Gitu. jangan. Kebanyakan gitu Pak. Jangan. Pak. Kalau aku ke rumah mau sampai 6, kadang yang makan Itu loh Pak. yang makan anjing. Tuh dia kan. Itu kira-kira kalau disempurnakan kayak mana tuh? Supaya Ya enggak bisa lah, enggak bisa seperti itu. Enggak bisa. Maka jangan lakukan lagi hal-hal seperti itu. Boleh mengadakan selamatan, tapi apapun yang dijadikan sarana untuk selamatan itu tadi jangan dimubazirkan. Itulah ya Pak. Gimana ya Pak yang bikin sengaja kan gini ya. Misalnya kita resi. Kawan ini kawan aku kan. Pesta dia. Itu pesta. Ketepatan datanglah 2. Enggak habis kita semua sama satu keluarga. Gimana itu Pak? Karena punya tetangga. Tetangganya pun pada dapat. Kebanyakan seperti itu Pak. Kan punya tetangga. Tetangganya juga pada dapat. Transfer ke Jenggolo. Kirim ke sini. Kirim ke sini ingkungnya. Iya, kasihan, jangan seperti itu. Walaupun bentuknya beras, bentuknya nasi, juga sama-sama makhluk. Artinya dia juga kedudukan hidup, kedudukan ruh yang juga butuh sempurna. Oke. Ada lagi? Ayo, ada lagi enggak? Sudah. Baru ini lain. Oh ya. Termasuk kalau kita jaroh, mau jaroh hati, apa jaroh ini, karena di sini kita harus membacakan apa Pak? Ziarah itu tujuannya apa dulu? Ziarah itu kan berkunjung. Ya. Nah, tujuannya berkunjung ini apa? Nah. Kan kalau ini kan malam Jumat kita nah itu loh Pak. Ya berkunjung kan. Nah tujuannya berkunjung ini apa ini? Kalau enggak jelas tujuannya saya nggak bisa jawab. Iya makanya. Ya. Kalau tujuannya mendoakan. Ya, umpamanya gitu, mendoakan. Berkunjung, Ya, misal contoh berkunjung ibu umpamanya. ke kuburan ibu. Ya. Mendoakan ibu, berarti jenengan seneng ya ibu panjenengan jadi arwah penasaran di sana. Biar ibu saya di sana agak bahagia sedikit, tak kirimin doa. Gitu, seneng jenengan. Nah kalau enggak seneng disempurnakan. Jangan biarkan mereka gantung di sana tersiksa. Inilah tempatnya ya Pak. Ya iyalah. Sakit apapun tahan terus. Sempurnakan. Nggih. Berarti itu bacakan patrap ini sampurna ya Pak. Iya.
Paham nggak yang lain nih? Bisa Mantuk-mantuk ke tok. atas 7 turunan, ke bawah 7 turunan, ke samping 7 turunan, kanan kiri itu. Terus itu dari saudara dari mana, Pak? Bagaimana? Ke sana ke sini 7 turunan, ke sini ke sana 7 turunan. Ini sih. Itu maksudnya Satu turunan maksudnya. iya. Atas ke kiri. Banyak keturunan itu dari mana saja? Bapak, ibu, kakek, nenek, Ya, terus apa? tangga. Mbah. Pak apa? Anune apa? Buyut ya? Ya, Buyut lanang, buyut wedok. Apa nih? Yang dari sini, dari sini. iya dari Ya, mana? Bapak, ibu. Bapak, ibu. Itu lain. Bapak, ibu, kakek, nenek, buyut lanang, buyut wedok. Oh gitu ya. Apa nih? Calon buyut. Tak kira lah Pak Mbok cilik. Bapak Ibu. Ya, bapak ini juga punya keluarga kan? Nah, kan 7 turunannya itu ke sana. Ibu juga punya keluarga kan? Punya bapak, punya ibu. Kok ngono? Ikhlas Pak, masalah ikhlas Pak. Sing ngrasakno menekung. Ikhlas Pak. Ikhlas Pak. Ingat loh, itu Adam hawanya kita loh. Anak cucu saya. Anak cucu Bapak Ibu gitu ya. Nggih. Kanan kiri atas bawah. Itu Bapak cilik, Mbok cilik. Mana tua. Ada lagi? Ada lagi enggak? Sudah enggak ada? Kalau sudah enggak ada, saya cukupkan ya. Kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semua.